Pemirsa, kiprah gerakan kepanduan di Indonesia sudah mengakar sejak masa perjuangan kemerdekaan dan hingga kini Pramuka masih terus berpartisipasi dalam membantu menjaga lingkungan serta mencerdaskan anak bangsa. Kiprah gerakan kepanduan di Indonesia sudah mengakar sejak masa perjuangan kemerdekaan. Mulai 1961, Presiden Soekarno menyatukan gerakan kepaduan itu dalam perkumpulan Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961. Sejak dulu, Pramuka atau kepanduan memiliki peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sejarah juga telah mencatat bahwa Gerakan Pramuka turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada 18 Oktober 1928 yang kemudian tercetusnya Sumpah Pemuda. Sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang setelah kemerdekaan. Pramuka juga berkontribusi dalam mendidik anak-anak bangsa. Hingga kini bahkan Pramuka masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang konsisten dalam membantu lingkungan sekitar dan mencerdaskan anak bangsa. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Megi Primagara selaku Ketua Kuartir Ranting Tangerang. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mas Megi, apa kabar? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat siang Kak Andrew, salam Pramuka. Salam Pramuka, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-62 ya Mas ya. Semoga Pramuka semakin bisa membangun dan menjaga negeri kita tercinta. Baik, Mas Terima kasih Kak. Megi, boleh diceritakan Mas, sudah 62 tahun Pramuka hadir di negara kita untuk membangun dan menjaga bangsa Indonesia tercinta. Kalau kita lihat memang anggota Pramuka ini ada di berbagai macam sektor ya, mulai dari sektor kesehatan, kemudian lalu lintas juga suka membantu polisi untuk menjaga ketertiban agar masyarakat kita tertib dalam berlalu lintas. Kemudian di saat era mudik juga membantu para pemudik di tempat-tempat mereka ingin melakukan perjalanan ke kampung halaman. Ada berbagai macam lainnya juga sektor-sektor yang digerakkan oleh anggota Pramuka untuk membantu warga kita. Nah, sebetulnya apakah job desk ini semua adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Pramuka, Mas Megi? Baik, terima kasih. Jadi poin pertama adalah kita perlu melihat kembali gitu ya, bahwa gerakan pramuka ya atau kepramukaan ini tidak lepas dari cita-cita Bapak Pandu Dunia, yaitu Baden-Powell seperti itu. Nah, Baden-Powell itu ketika mendirikan kepanduan memang dasarnya targetnya adalah memang anak-anak muda gitu. Jadi bagaimana anak-anak muda bisa dilibatkan untuk bisa kemudian berkontribusi positif kepada masyarakat gitu. Jadi Baden-Powell itu mengatakan seseorang mengikuti kepramukaan maka dia itu harus melakukan 3 hal gitu. 3H namanya ya, happy, healthy, dan helpful citizen. Jadi seorang anggota pramuka ketika dia ikut pramuka, ya seorang anak ketika dia ikut pramuka, maka dia harus happy, dia harus bergembira di situ. Nah yang kedua, seorang anak mengikuti kepramukaan, maka dia harus sehat, healthy gitu ya. Dia akan melatih dirinya untuk menjadi remaja yang sehat, healthy. Nah yang ketiga ada helpful citizen. Seorang anak ketika dia mengikuti kepramukaan, maka pada dasarnya dia sedang melatih dirinya untuk bisa menjadi warga negara yang penolong. Nah, konsep warga negara yang penolong inilah yang kemudian membuat anggota pramuka itu memang dituntut untuk bisa berkontribusi positif bagi masyarakat gitu. Dalam hal misalnya tadi membantu arus mudik gitu ya, membantu ketika misalnya ada bencana, bahkan dalam lingkup ruang kecilnya, misalnya dalam lingkup rumah tempat tinggalnya seperti itu. Misalnya ada masjid, misalnya ada pembagian kurban. Nah, itu anggota pramuka ikut serta di situ. Jadi memang seorang anak ketika dia mengikuti kegiatan kepramukaan, diharapkan 3H ini dia tercapai gitu lewat hasil latihannya. Dia bisa mengimplementasikan 3H ini. Dia harus menjadi anak yang happy, anak yang healthy, dan dia juga akan menjadi anak yang helpful citizen, warga negara yang penolong. Seperti itu Kak Andre. Oke, jadi ada 3 poin ya agar kita bisa menjadi anggota pramuka yang bisa berkontribusi untuk bangsa. Harus sehat, harus senang, dan juga harus Iya. bisa
membantu warga kita ya. Nah, tapi tadi Iya, sudah dijelaskan juga bahwa ada berbagai macam job desk dari anggota pramuka, mulai dari kesehatan, membantu tim medis ya. Karena tidak jarang juga kami melihat tim pramuka yang pandai merakit bambu kemudian diikat dengan tali untuk membuat sebuah tandu yang proper, mengangkut warga yang mungkin sedang tidak baik kesehatannya dan membantu juga pertolongan pertama bagi orang yang sedang ngedrop kesehatannya. Dan ada juga membantu di lalu lintas di jalanan saat arus mudik dan berbagai macam hal lainnya. Ini apakah artinya anggota pramuka dituntut untuk multitasking ya, bisa menguasai beberapa jenis permasalahan yang biasanya sering timbul di kota-kota besar? ya. Jadi ini adalah cara bagaimana pramuka bisa ikut serta membangun masyarakat gitu. Nah, konsep membangun masyarakat di sini adalah bagaimana anggota pramuka itu bisa terlibat aktif ya bersama pemerintah untuk kemudian berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, caranya bagaimana bisa ikut serta? Nah, disinilah kemudian anggota pramuka dia akan kemudian dilatih keterampilan-keterampilan yang memang kemudian bisa kemudian diimplementasikan secara langsung bagi masyarakat gitu. Dengan kemudian bekerja sama dengan misalnya kepolisian, maka kemudian anggota pramuka diberikan keterampilan tentang tata tertib lalu lintas, penanganan LBB lalu lintas ya, berbaris lalu lintas gitu ya, sehingga kemudian seorang anggota pramuka itu dia siap ketika misalnya ditugaskan untuk membantu aparat kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Nah, ketika kemudian bekerja sama dengan dinas kesehatan gitu, maka kemudian anggota pramuka ini dilatih keterampilannya tentang kesehatan, bagaimana yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat gitu. Ketika jadi misalnya penanganan P3K misalnya seperti itu, pemeriksaan untuk di posyandu dan sebagainya seperti itu. Sehingga kemudian ketika anggota pramuka ini dia diterjunkan bersama dengan dinas kesehatan, dia memiliki bekal keterampilan untuk bisa kemudian membantu dinas kesehatan dalam hal kesehatan masyarakat. Jadi memang inti poinnya adalah bahwa pramuka ini memang ada tujuan yang ingin dicapai, bagaimana seorang anggota pramuka itu dia tidak hanya kemudian aktif di gugus depannya, tapi juga bisa ikut serta membangun masyarakat. Seperti itu, Kak Andrew. Jadi ada instansi pemerintah yang memberikan input juga dan edukasi kepada Ya, anggota pramuka, misalnya untuk tenaga kesehatan. Ada mungkin dari pihak rumah sakit, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan yang memberikan berbagai macam ilmu tentang kedokteran ya atau kesehatan kepada ya. tim pramuka yang ingin bertugas di sektor kesehatan. Demikian pula dengan di lalu lintas, mungkin ada polisi atau tim Dishub yang memberikan edukasi juga kepada para anggota pramuka. Nah, kalau di era saat ini, mungkin kalau anak-anak di zaman dulu era 90-an atau 80-an yang masih belum berkembang pesat era teknologi seperti saat ini, masih bisa diberikan input yang lebih mudah untuk bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan di pramuka dengan berbagai macam job desk ya juga. Tetapi era sekarang kan agak berbeda nih Mas Megi. Semua anak-anak muda lebih suka bermain dengan gawai atau gadget. Nah, ini bagaimana menanamkan atau memberikan input yang sama zaman mungkin di era 80 atau 90-an agar sikap-sikap kepramukaan dan sikap-sikap nasionalisme dalam aksi pramuka ini bisa tetap sama karena anak-anak zaman sekarang kan lebih suka megang handphone daripada melakukan gerakan sosial. Baik, ya, adaptasi perkembangan teknologi itu juga sudah direspon oleh gerakan pramuka seperti itu. Bahkan sebenarnya di Biro Kepanduan Dunia itu tahun 1995 sudah menggagas yang namanya adalah Jambore on the Internet atau JOTI seperti itu. Jadi Jambore ini kan perkemahan gitu ya, yang biasanya kan perkemahannya tatap muka dan sebagainya seperti itu. Nah, tahun 1995 Biro Kepanduan Dunia itu sudah mengadopsi yang namanya adalah Jambore on the Internet. Jadi berkemah, berjambore selama 1 minggu itu tapi melalui dunia internet. Tahun 1995, bayangin seperti itu. Nah,
Dan itu kemudian menjadi sebuah kegiatan yang direspon cukup baik, cukup antusias oleh seluruh anggota pramuka di seluruh dunia ya. Sehingga kemudian menjadi sebuah agenda tiap tahunnya gitu. Jadi di bulan Oktober itu akan ada namanya JOTI seperti itu. Itu momen internasional di mana seluruh anggota pramuka seluruh dunia itu akan berkumpul di forum internet. Kita melakukan sebuah kegiatan jambore di internet. Itu artinya di sini bahwa gerakan pramuka itu sudah mengadopsi dari perkembangan teknologi gitu. Nah, selain itu juga memang kita berhadapan dengan anak-anak yang memang sangat dekat sekali dengan dunia digital gitu ya. Kalau kita lihat anak SD sampai dengan anak SMA sekarang, tentu ini adalah anak-anak yang memang generasi yang sangat dekat sekali, sangat mudah sekali berinteraksi dengan dunia digital. Nah, gerakan pramuka memang perlu kemudian mengadopsi bagaimana perkembangan digital itu dalam kegiatannya gitu. Misalnya kalau mungkin dulu zaman saya jadi penggalang pengembaraan gitu ya atau mencari jejak itu dilakukan secara tertulis gitu ya lewat baca peta secara tertulis dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi di sekarang itu perlu dikombinasikan gitu. Kegiatan pengembaraan dikombinasikan dengan keterampilan digital gitu. Jadi misalnya kita bikin pengembaraan tapi pembinanya gitu ya memberikan koordinatnya, titik koordinat, kemudian diminta nih peserta didiknya untuk mencari koordinat itu melalui Google Maps kayak gitu. Nah, katakanlah ada 5 koordinat gitu dari titik start sampai finish. Sehingga mereka cari tuh 5 koordinat itu di Google Maps. Ketemukan titik-titik poinnya. Dan situ mereka akan bisa bergerak dari titik 1 ke titik 2, titik 2, titik 3, dan seterusnya sampai ke garis finish. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi antara kegiatan kepramukaan dengan perkembangan digital seperti itu. Jadi memang kita tidak menutup mata bahwa kita berhadapan dengan peserta didik yang memang sudah sangat akrab sekali dengan dunia digital. Maka anggota dewasa dan pembinanya memang perlu juga melakukan pengembangan diri untuk bisa kemudian mengkolaborasikan antara kegiatan kepramukaan dengan juga perkembangan digital. Seperti itu, Kak Andrew. Baik, jadi adaptasi untuk menggunakan ruang digital juga sudah dilakukan agar bisa lebih banyak menjangkau anak-anak kita ya yang usianya juga lebih jauh, Ya. lebih muda ya, agar ya regenerasi akan terus berjalan dan anggota pramuka akan terus ada untuk menjaga serta melindungi negara kita tercinta. Terima kasih Mas Megi telah bergabung dan berbagi waktu bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas Megi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya, pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.